Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di hari ini kita merayakan sukacita syukur dari hasil panen saudara-saudari dan ulang tahun berjemaat yang ke-57. Sudah cukup dewasa jemaat ini, dan penyerahan atau penerimaan pelayan khusus pendeta yang baru, dan kemudian kita juga akan berpisah dengan mahasiswi STT Merkuliah yang praktik di sini beberapa waktu. Dalam keterkaitan itu, firman Tuhan ini diberitakan untuk kita semua. Saya mendengar informasi bahwa di panen barusan ini cukup menurun, tetapi persembahan jemaat stabil untuk persembahan panen. Artinya bahwa pergumulan itu dialami oleh jemaat dalam upaya pekerjaan di sawah kebun, tetapi sukacita jemaat dalam merespon syukur ulang tahun dan pengucapan syukur ini, iman jemaat itu tidak goyah. Itu adalah suatu bentuk dari kedewasaan bergereja, kedewasaan dari orang beriman. Kedewasaan beriman itu, saudara-saudari, bukanlah dilihat dari penampakan luar ketika kita menunjukkan itu dalam ungkapan bahasa. Terkadang orang semakin banyak mengungkapkan bahasa-bahasa rohani, dia jauh dari kehidupan rohani. Terkadang orang yang ketemu di jalan, di tempat-tempat pertemuan itu, yang begitu saleh mengungkapkan bahasa-bahasa rohani, bahkan melafal Alkitab itu, terkadang cara hidupnya tidak sesuai dengan yang dia lafalkan. Karena itu iman Kristen itu bukan sesuatu yang dilafal, tapi sesuatu yang dilakukan. Apa yang ada di dalam hati itu yang terpancar di luar. Jadi bukan soal penampakan dari luar. Tubuh dan pembawaan diri itu boleh kita poles, tetapi hati yang diperbaharui oleh Tuhan akan menampakkan itu perilaku yang baik. Maka di dalam cara hidup orang Kristen yang hatinya diperbaiki, diperbaharui oleh Allah, menjadi hati baru, dan dia hidup baru, dia tidak akan menjadi orang yang seperti ungkapan dalam lagu di Manado itu, berperilaku seperti buah kedondong, yang dalam bahasa kita itu dimengerti sebagai orang yang bermunafik diri. Tidak ada. Kalau hati yang diperbaiki, dia akan menampakkan di luar, sehingga apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan dan yang dia katakan itu dalam ketulusan, bukan dalam kebulusan. Kalau tulus itu berarti kita membangun relasi dengan orang itu memang dalam kemurnian, dan kebulusan, orang yang bulus, dia akan membungkus niat-niat tidak baiknya dengan hal-hal yang tampaknya baik. Itulah cara hidup dari orang Kristen. Yang mau ditekankan oleh Yesus adalah bukan setiap orang yang rajin menyebut Tuhan, Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan Allah, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Orang yang melakukan kehendak Bapa itu adalah orang yang menampakkan imannya dalam perilaku.
dan dia tidak perlu bedak citra untuk dipoles sebagai pencitraan. Inilah cara hidup kekristenan. Ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan, syukur kita itu tetap ada. Hari ini, masa panen ini, kita turun. Tetapi kita punya keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita, berkat kepada kita dengan usaha yang kita lakukan, skill yang kita punya, potensi yang kita nampakkan, dan iman yang kita miliki. Tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk memberkati saudara-saudari. Terkadang memang hidup kita itu perlu ada gelombang-gelombang dan pasang. Karena kalau terus kita datar, biasanya kita kalau seperti naik mobil, di sini rata-rata orang punya mobil dan tahu bawa mobil atau bawa motor tuh. Kalau jalan terlalu lurus, angin tiup, biasanya kita masuk got sendiri. Seekor monyet dikenal sebagai pemanjat yang ulung, pelompat yang baik, tetapi dia bisa jatuh bukan di saat ada badai, tapi di saat angin sepoi-sepoi. Tak tidur, dia akan jatuh. Jadi saudara-saudari, hidup kita itu memang ada ragam yang Tuhan ciptakan sebagai materi ujian. Tuhan tidak pernah mencoba, tetapi Tuhan memberi ujian itu sebagai proses beriman kita kepada Dia. Apakah ketika kita diberi berkat yang banyak tetap beriman? Kalau berkat kita menurun, apakah kita tetap beriman? Tapi jemaat masih menunjukkan itu. Sedikit kecewa dengan hasil itu, tapi tidak mempengaruhi iman. Itu kedewasaan beriman. Jadi, ya mungkin panen berikut Tuhan kasih berkat yang melimpah. Saudara-saudari, dari Alkitab yang kita baca di Injil Lukas pasal 8 ini juga diceritakan di dalam kitab Matius, kemudian kitab Markus, bagaimana Yesus meredakan badai yang ada di danau. Ingat ini, Paroi ingat, bukan di laut, di danau. Yang tukang bawa pancing mana pandikan, karena pasti ada suka cium. Jadi saudara-saudara, saya punya pengalaman biasa berpancing di sini, diajar turun-turun. Papa Jo biasa berpancing, ada ke laut, cuma antar nanti pulang dijemput kalau ingat. Lalu biasa sampai di laut dengan Papa Ariel pernah anyor, dengan Pas Teken pernah tertahan gunung mau anyor katanya. Nah, dengan Pak Ito, Pak Ito ada ikut kegiatan Pak anyor lagi. Dengan guru Pak Otak anyor juga soal tindak, apalagi Pak Nia tidak boleh tindak. Itu semua disebabkan oleh banyak hal, tetapi salah satu problem dari ketika di laut itu adalah gelombang. Itu badai kemudian menciptakan gelombang di laut. Tapi saudara-saudara, ombak di laut beda dengan di danau. Orang yang handal di laut belum tentu dia handal di danau. Karena kalau di laut itu biasa banyak sebab. Angin yang meniup itu, kalau di wilayah sini bukan angin barat yang ditakut. Angin barat bertiup kita ke darat, tapi angin timur yang bertiup kita anjur ke tengah. Tapi di tempat-tempat yang lain angin barat sangat ditakuti. Tetapi saudara-saudari, badai di laut itu kalau dia menciptakan gelombangnya itu dia jaraknya agak jauh, sehingga perahu itu dia bisa mengiris namanya. Dia mengiris itu. Kalau dia perahu model segitiga tajam di bawah, dia mengiris. Jadi kalau ombak lurus, dia ambil samping, dia sedikit iris. Nah, Pak Dea tahu sekali iris. Tapi problem daripada kita itu sebenarnya
Kalau di danau itu dia beda. DP ombak itu seperti saya yang berapa kali itu pergi di Lindung, menyeberang di Kampuro itu satu kali dapat angin kencang, badai itu datang, DP ombak pendek-pendek DP jarak, mau bayar sebagaimana itu. Dan DP ombak itu dia bergetar sekali. Jadi itu perahu itu dia jalan itu begini. Jadi memang badai yang ada, gelombang yang ada di danau, dia beda dengan di laut. Dan karena itu orang kalau di danau, mereka umumnya itu tidak mau pakai perahu yang segitiga di bawah. Mereka itu perahu yang agak lancip gitu, supaya dia bisa di atas. Nah, perahu itu tidak ada sema-sema. Sedangkan ada sema-sema, pakai Pak Ita almarhum di perahu, kami tak balik di situ. Apalagi perahu tidak ada sema-sema ini. Jadi saudara-saudara, memang problemnya apakah kisah dari Yesus yang ada dengan 12 murid itu, memang mereka itu tidak punya skill di laut. Ingat, ada 3 orang pelaut handal di situ, nelayan handal di situ. Ada Simon Petrus, ada Andreas, dan ada Yohanes. Tuhan Yesus panggil mereka sementara di laut, di danau. Mereka sementara ada di pancing, buka di situ. Mereka punya skill, mereka punya kemampuan, punya keahlian untuk mengatasi persoalan begitu. Tetapi dalam peristiwa ini, rupanya badainya lain. Ketika sampai di tengah, 3 orang ini dan murid yang lain itu mengalami kecemasan. Seorang pelaut atau seorang nelayan yang kalau dia sudah bilang ini bahaya, sudah tidak bisa ditangani, berarti sudah melampaui kemampuannya. Kalau di wilayah Sulawesi Utara itu mau arah ke Sangir, biasa di bulan-bulan tertentu kalau dia mulai badai kencang, kapten-kapten kapal itu mereka biasa di pelabuhan di Manado dan pelabuhan di Sangir sana, mereka sudah kasih pancang bendera hitam. Artinya bahaya. Satu langkah di depan mati. Makanya ditancap itu di pelabuhan bendera hitam. Begitu toh Pak Pendeta Carlos. Jadi orang kalau mau paksa berlayar, so tahu dia konsekuensi. 50 hidup, 50% hidup, 50 mati. Dan biasa itu kapal-kapal besar itu, kapal kayu atau kapal besi itu, kalau mereka mau berlayar, mau arah ke sampai di laut sana, kalau mereka dirasa tidak mampu, mereka berpinggir di pulau-pulau tertentu seperti di Siau. Mereka pinggir situ. Kalau mereka tidak mampu, artinya apa? Keterbatasan itu dari manusia, sekalipun mereka punya skill, ada keterbatasan yang mereka tidak mampu lampaui. Yang Yesus inginkan daripada mereka itu adalah, perhatikan itu kisah. Ketika terjadi badai, Yesus di mana? Di dalam perahu, dan dia tidur. Dia tidur di situ, saudara-saudara. Artinya, Yesus yang maha tahu, Yesus maha tahu sesuatu yang sudah terjadi, sementara terjadi dan akan terjadi, Yesus tahu. Tidak ada yang tersembunyi dari pengetahuan Yesus. Ketika naik perahu itu, sebelum naik perahu, Yesus tahu ada badai di sana. Akan ada badai. Dan murid-murid ini akan gelisah. Tapi apa yang Yesus inginkan? Kalau kita mau membaca, mau menafsir keberadaan dari peristiwa itu, murid-murid berkata, "Guru, kita binasa." Yesus segera berdiri. Dia belum bicara apa-apa. Ingat, dia belum bicara apa-apa. Dia belum kritisi itu murid. Dia selesaikan masalah dulu. Dia berdiri, tumpahkan tangan, reda itu badai. Baru setelah itu dia bilang, "Di mana kamu beriman? Kenapa kamu takut?" Artinya, kenapa kamu takut? Aku di sini. Tetapi masalah dia selesaikan dulu, baru dia bicara. Nice. Saya ulas sedikit ini.
Mungkin khotbah ini agak sedikit panjang saudara-saudara, tapi saya tahu habis makan. Dan cuma banyak lelang pun sudah. Saudara-saudara, catatan pertama, Tuhan Yesus ketika murid-murid itu berusaha, dia menyelesaikan itu masalah, kemudian diredakan itu badai. Catatan yang pertama adalah Yesus menginginkan kerjasama dari mereka. 7 orang yang punya skill di laut, yang lain itu tidak. Tapi bukan berarti dari 12 orang, 3 yang aktif, 9 yang menonton. Dan di 9 itu ada tukang kritik. Tidak bantu, bapak tariat takut, bak kritik yang sama 3 orang. Cara hidup jemaat juga seringkali begitu. Tapi semoga jangan cuma hidup dengan kritik. Tidak bekerja, tidak melibatkan diri dalam aktivitas, tapi dia kritik lebih banyak. Disuruh mereka yang tidak tahu. Yesus mengharapkan 12 orang, 3 yang aktif di situ, yang ahli di pelayaran, tapi yang 9 itu bantu. Jangan cuma bungkus dengan kain lalu teriak, Tuhan kita binasa. Habis itu kritik yang 3, kamu salah kau itu taruh itu layar, gantung layar, mungkin salah kau badayung. Loh, tidak badayung. Yesus itu tahu, Yesus diam, tapi dia amati. Makanya dia bilang, kenapa kamu tidak? Kenapa, gimana imanmu? Kenapa kamu tidak percaya? Kritik daripada Yesus itu adalah, kalau ada hal yang mau dikerjakan, kerjakan sama-sama. Kalau ada masalah yang dihadapi, selesaikan sama-sama. Mari kita duduk bersama, mari kita bicara bersama, kita selesaikan bersama. Karena fungsi daripada kita saudara-saudara dalam kehidupan berjemaat itu adalah kita menyelesaikan masalah itu bersama. Sakitnya adalah sakit saya, bukan sakitnya adalah poin untuk saya dalam pembahasan di sawah, di perkumpulan tetangga, di ibadah kolom. Artinya untuk FYP di Facebook. Orang bermasalah ungkapkan di situ. Masalahmu adalah masalah saya, penderitaanmu penderitaan saya. Satu tangan yang menderita, kaki juga turut menderita menurut Paulus. Itulah cara hidup jemaat. Jadi satu kesatuan dari cara hidup jemaat itu adalah berbicara satu rasa, sama-sama rasa. Bukan cuma bilang tobat ngana rasa itu. Bukan begitu. Tetapi sama-sama rasa. Orang yang tidak mengalami dampak dari persawahan hasil yang menurun, mereka juga turut, sekalipun tidak punya sawah, tapi turut peduli. Oh, kasihan tuh saudara itu, bantu di dalam doa, beri penguatan seperti itu dan sebagainya dalam kehidupan berjemaat. Karena di gereja itu fungsi kritik tetap ada, walaupun tidak ada bidang atau dalam kepanitiaan itu tidak ada seksi kritik. Dia bilang, saya memang juga beberapa kali itu bilang di banyak tempat dan juga di sini, kalau bentuk kepanitiaan tidak perlu terlalu banyak orang, karena terkadang terlalu banyak orang itu bikin panitia, cuma lebih banyak itu foto di waktu awal dan di waktu kegiatan, di awal pelantikan dan pada waktu ada kegiatan mulai begitu. Cuma di situ. Pada waktu kerja cuma ketua, sekretaris, bendahara dengan seksi dana paling kurang. Kalau bikin panitia. Tapi kalau semua mulai kegiatan, semua sudah kumpul, mana kalau pakai baju, mana kalau pakai kaos, mulai foto, semangat, semua karena Tuhan. Kalau tidak kerja, semangat karena Tuhan, kau tidak kerja di situ. Baru begini, mantap. Tuhan berkati panitia. Tuhan berkati kau tidak kerjamu. Cuma protes, oh kalau itu mungkin salah seperti orang yang hidup dengan protes itu tidak akan pernah maju dalam hidup. Karena Tuhan bilang itu, kita akan banyak dapat melihat itu balok di mata orang, tapi
selumbar di mata orang, tapi balok di mata kita tidak lihat. Semakin banyak orang mengkritik, dia paling banyak melakukan kesalahan. Karena orang mengkritik itu adalah orang yang tidak mau diketahui kesalahannya, makanya dia harus ungkapkan orang berkesalahan. Tetapi fungsi kritik itu harus tetap ada untuk membangun. Majelis mengkritik sesama majelis, kepada pendeta, jemaat, kepada pelayan, itu sebagai fungsi kontrol. Tetapi arahkan kritik itu pada hal yang baik. Yesus mengkritik kepada mereka, kenapa kamu ragu? Imanmu di mana? Kerjasamamu di mana? Yesus kritik untuk kebaikan. Tapi Yesus tidak bilang begini, kau cuma tahu bahwa protes. Yesus tahu cara untuk mengatasi masalah tanpa menimbulkan masalah. Begitu juga kita dalam kehidupan berjemaat. Memberikan teguran itu pada waktu dan tempat yang tepat, memberi masukan itu pada waktu dan tempat yang tepat. Begitu. Melihat keadaan orang, situasi dan keberadaan situ. Seorang pendeta muda, bukan pendeta nilu. Seorang pendeta muda baru ditempatkan di satu jemaat. Lalu dia mulai berkhotbah karena dia baru habis sekolah, tamat S2, jadi pengetahuan luas sekali. Dia berkhotbah panjang sekali. Semua dia kajian teologi, tafsiran di situ itu, pakai istilah ilmiah segala itu, yang isme itu dia bilang semua. Pegang tangan, ada satu ibu, dia ambil posisi paling belakang. Ibu ini memang dia seksi kritik di jemaat. Pegang tangan dia, aduh Pak Pendeta, khotbah tadi mantap sekali, sangat ilmiah, tapi saya tidak mengerti apa pendeta bilang, terlalu panjang. Jadi minggu depannya pendeta itu disuruh persiapkan itu khotbah, tidak panjang, tidak pendek, begitu dia khotbah. Lalu itu ibu pegang tangan, dia bilang, Pak Pendeta, bagus khotbah tadi, kami sudah paham, saya ini sudah paham, tapi tidak ada lucu, tidak semangat. Oh, minggu depan, minggu ketiga, pendeta mulai bikin khotbah. Jadi khotbah itu tidak panjang, tidak pendek, ada DP lucu, dengan tangan di muka. Pas, karena dia pakai dasi, cuma pakai jas atau pakai dasi dia, dengan tangan. Pak Pendeta mantap itu khotbah tadi. Tapi Pak Pendeta pedasi terlalu pendek. Nah, ada yang betul. Minggu keempat, pendeta sebawa gunting. Jadi dia pendeta sosial dia pedasi supaya yang pas di pusat. Khotbah bikin bagus. Habis ibadah dia pegang tangan di muka. Pak Pendeta so mantap, pendeta pedasi, khotbah so mantap. Tapi pendeta tadi berdoa terlalu panjang. Pendeta bilang, ibu, mari dulu ibu. Pendeta tahan dia. Coba ibu kasih julur ibu Pelida. Kenapa Pak Pendeta? Ibu Pelida terlalu panjang mau gunting. Jadi saudara-saudara, orang kalau mau berkritik, biar tidak ada salah saudara, bisa ada salah. Begitu. Ada saja itu. Tetapi kita menerima itu sebagai upaya untuk memperbaiki. Setiap orang itu punya karunia, punya talenta. Dan dalam persekutuan, talenta-talenta itu yang harus diakomodir. Itu ada karunia atau ada talenta berkhotbah, ada talenta mengajar, ada talenta yang mengajar sekolah minggu, ada talenta untuk menjadi pengurus sekolah minggu, pengurus remaja, pengurus pemuda. Ada memang, karena tidak semua kita ini bisa mengajar sekolah minggu. Saya sendiri katakan bahwa saya seorang pendeta yang paling susah mengajar di sekolah minggu. Maka mereka yang punya talenta, jadi masing-masing orang punya talenta, itu dikembangkan, itu kita bersatu di jemaat, kita kembangkan kebersamaan itu. Memang dari semua talenta itu ada satu yang bukan talenta tetapi sudah dimiliki oleh hampir setiap orang yang tidak perlu dipertahankan, yaitu talenta atau karunia Carlota. Jangan dipelihara itu, bahaya. Jadi kembangkan itu karunia-karunia yang ada itu.
masing-masing orang itu punya karunia, dan itu yang perlu diakomodir di jemaat dalam kebersamaan. Filosofi bangsa kita diajarkan dari TK. Bagaimana kita dapat membersihkan satu halaman yang luas jika kita hanya menggunakan satu batang lidi. Tetapi ketika digabungkan beberapa batang lidi itu menjadi satu ikat sapu, kita akan dapat memberikan halaman yang luas. Itu artinya bahwa masalah yang besar sekalipun dapat kita atasi kalau kita itu punya kebersamaan. Bangsa kita hidup di dalam komunitas. Itulah perbedaan kita dengan bangsa-bangsa barat yang menganut paham itu individualisme. Artinya mereka itu menekankan pada pribadi, kita menekankan pada persekutuan. Makanya kalau kita bicara, biar sendiri dimaksud, dia bilang menurut kami. Kalau oleh orang barat tidak, menurut saya gitu. Jadi kehidupan komunitas kita itu, tantangan bagi kita sekarang adalah ketika kehidupan ekonomi semakin mapan, ketika pendidikan semakin tinggi, ketika kebutuhan mulai terjawab, ada kerentanan dalam kehidupan sosial dari kita, termasuk warga gereja. Kakak adik mulai baku jauh, tetangga mulai tidak baku kenal. Bukan cuma di kota, sampai dengan di desa. Tetangga sakit di rumah sebelah, kita tidak tahu. Kita sibuk mengurus aktivitas kita. Bagaimana bicara tentang kebersamaan kalau nilai kebersamaan itu tidak tertanam? Kita sibuk dengan semua yang kita miliki, kita kelola. Kita tidak tahu tetangga kita, adik kita, saudara kita yang di sebelah itu ada sakit. Berkunjung kita itu sudah sangat kurang, berkomunikasi kita sudah sangat kurang, apalagi anak-anak kita. Mereka pulang dari sekolah, tinggal di kamar main HP. Komunikasi dengan orang tua tidak ada. Tambah kalau orang tua kurang peduli, anak terjadi sesuatu di dalam, dia tidak tahu. Jadi ini merupakan catatan penting bagi kita membangun kebersamaan itu dalam nilai sosial, dimulai dari dalam keluarga dan jemaat Kristen. Bangun itu. Saya tidak akan bahas lagi tentang pengaruh media sosial, internet, dan budaya digital itu di sini, karena saya sudah pernah jelaskan lalu kalau saudara masih ingat. Jadi orang tua harus berperan penting kepada anak-anak itu. Harus ada waktu di mana orang tua bicara dengan anak. Dalam satu hari itu ya ada waktu 2 jam lah, itu ada duduk-duduk bicara, biar sibuk itu bicara dengan anak-anak, apalagi anak-anak begini. Sekolah minggu remaja pemuda itu ada waktu untuk bicara. Jangan anak-anak itu lebih kenal itu game-game online daripada orang tua. Lebih kenal itu daripada dari saudara di dalam rumah. Jadi bangun itu komunikasi, relasi, hubungan yang baik di dalam keluarga. Kehidupan iman Kristen dalam persekutuan itu kekuatannya adalah kebersamaan. Yang ketiga, Yesus meredakan badai. Ditumpahkan tangan, reda itu badai. Badai terjadi waktu itu, Yesus dapat selesaikan. Dia berada di dalam perahu, dan dia juga berada di dalam perahu keluarga saudara. Dia berada di dalam perahu jemaat Efrata Segara Saling Masih. Masalah apa yang tidak bisa diselesaikan oleh Yesus? Semua masalah itu akan dapat diatasi oleh Yesus. Bahkan kematian Yesus kalahkan dengan kebangkitan. Apalagi kalau cuma panen yang sedikit menurun, Yesus bisa selesaikan itu. Yang Yesus minta adalah, pertanyaan dia kepada murid-murid, di manakah imanmu, di mana kepercayaanmu? Jadi bagi kita, prinsip pertama menerima berkat Tuhan adalah beriman setia kepada Tuhan dan kemudian bekerja keras dalam kesetiaan di profesi kita. Skill kita harus punya, kita lakukan itu, tapi iman kita harus ada, tetap ada. Jadi orang yang beriman adalah orang yang bekerja. Maka konsep dalam kekristenan adalah ora et labora, bekerja dan berdoa, dan ora ex labora ex ora, mendoakan apa yang kita kerjakan. Jadi berdoa dan bekerja, tapi mendoakan apa yang kita kerjakan. Dan bagi orang yang punya iman dan punya tekad bekerja keras, hidupnya ada dalam
penyertaan dan berkat Tuhan. Yesaya bilang begini, sebelum kamu minta di dalam doa, Tuhan sudah sediakan berkat itu, jawaban doa. Tapi bila Yesus teruskan bahasa itu, kita harus datang mengetuk pintu, bukan hanya berpanggil dari luar. Orang dengar atau tidak, datang ketuk pintu. Datang untuk mengetuk pintu itu adalah butuh skill batoki. Karena kalau bukan batoki, berarti dia lempar itu rumah. Kalau tidak punya skill batoki, datang itu dia skill, itu usaha, itu kerja dan minta. Tidak ada seorang ayah yang akan memberikan ular kepada anak kalau minta roti dan memberikan rezeki kalau anak itu minta ikan. Tidak ada. Seperti itu Bapak tahu akan memberikan apa kepada saudara, tapi minta itu di dalam doa dan di dalam usaha. Kalau kita saudara-saudari, komunitas masyarakat yang berasal dari Pulau Dewata, Bali, tidak usah bicara tentang etos kerja. Etos kerja kita sangat baik. Kebersamaan itu sangat kuat. Dulu kebersamaan itu sangat kuat. Tapi sekarang kita perlu untuk memupuk kembali tentang kebersamaan itu dalam solidaritas kehidupan sosial. Karena kita diperhadapkan dengan ini. Semakin mapannya kehidupan seseorang, dia semakin tidak membutuhkan orang lain ada bersama dia. Saya ulangi bahasa ini ya. Ini teorinya. Semakin mapannya seseorang, semakin dia tidak membutuhkan orang lain berada bersama dengan dia. Gejala itu mulai ada dalam kehidupan bangsa kita saat ini. Orang yang punya jabatan tinggi, punya pendapatan yang banyak, hidupnya mewah, dia tidak terlalu butuh saudara-saudara. Tapi justru orang Kristen diajarkan, ketika kita menjadi orang yang berhasil, kita tetap jadi berkat bagi orang. Bukan menjauhkan orang, tapi mendekatkan orang. Kita yang dekat dengan orang atau mendekatkan orang. Jadi posisi jabatan kita, posisi pendidikan kita, posisi kekayaan kita itu tidak membuat kita jauh, tapi justru membuat kita dekat. Berarti teori dalam ilmu antropologi dan sosiologi itu kita bantah dengan apa? Cinta kasih. Kehidupan kekristenan dibangun dengan cinta kasih, sama-sama rasa, satu rasa. Saya memang beda dengan dia. Dia itu tidak sekolah, tidak pendidikan tinggi, tetapi saya ada untuk memberi pengajaran-pengajaran kepada dia. Saya berkekurangan dari segi yang lain, tetapi kehadiran dia itu dapat menjadi berkat untuk saya. Saling melengkapi. Kekuatan saya akan dipakai untuk menutupi kelemahannya. Kelebihannya dia akan pakai untuk menutupi kekurangannya. Itu cara hidup bagi orang Kristen. Di dalam dunia pelayanan ini diperlukan dan wajib untuk dimiliki. Semua majelis jemaat itu, mereka bukanlah orang-orang yang super. Mereka bukan Superman dan Supergirl. Bukan. Mereka juga adalah orang-orang yang punya kekuatan dan juga sekaligus kelemahan. Karena itu jemaat itu ada mendapat pelayanan dari mereka dan saling memberi masukan. Saudara-saudara, ini binatuan yakin ini, mereka berbeda dengan kami pendeta. Para pendeta itu melayani dalam status pegawai organik POGPID yang dibayar oleh sinode melalui jemaat, tapi mereka nggak dibayar. Atau di sini dibayar juga berapa juta gajinya ketua jemaat? Hah? Ucapan terima kasih. Lalu ada ya? Ini sama saya ingatkan kepada jemaat yang terkadang di wilayah Perigi Selatan ketika dipilih di sini berkampanye. Berkampanye, begini dia bicara kampanye. Saudara-saudara, kalau boleh, itu bapak itu dia paling hebat. Dia itu punya kelebihan begini. Jangan pilih saya, pilih dia. Itu tuh kampanye di sini. Betul toh? Iya, mesti mengaku dosa. Ibu-ibu juga begitu. Itu ibu itu, dia rajin sekali. Dia kalau menyanyi dari suara hebat sekali. Jangan pilih saya, pilih dia. Tapi pas dipilih, tak salah sedikit kritik 1 tahun. Jadi saudara-saudara, pelayanan di gereja untuk majelis-majelis ini
Mereka ini pelayanan bagimu negeri. Saudara kerja sawah dari pagi bisa sampai sore. Mereka kalau ada pelayanan, mereka tinggalkan pekerjaannya dan tidak ada yang ganti. Ada waktu yang bolos mereka dari pekerjaan demi pelayanan. Jemaat sakit gigi telepon sama penatua. Padahal cuma korek itu suka keluar itu tulang. Jadi di sini saya perlu untuk memberi penjelasan. Terkadang kita mengangkat pemimpin bukan untuk dalam kebersamaan, tetapi mengangkat untuk dikritik saja. Saya pernah berkata begini dalam sebuah sidang sinode. Kalau saudara merasa lebih baik dari kami, saudara duduk di sini dan saya duduk di sini. Supaya rasa itu bagaimana itu muatan untuk banyak orang itu. Jangan, jadi hidup kita itu bicara diukur, bertindak itu terukur. Jadi kalau semua yang terukur itu baik, karena sesuatu yang lebih pasti tidak baik. Air kalau lebih, air laut jadi tsunami, air kuala jadi banjir, air hujan jadi banjir bandang. PC yang setelah lalu lebih itu jadi likuifaksi. Jadi sesuatu yang lebih terkadang itu tidak enak dan bencana justru. Jadi cara hidup kita itu dikontrol. Gitu. Nah, kemudian Yesus mengingatkan kepada mereka begini. Masalah telah selesai, tetapi yang perlu kamu pertahankan adalah nilai saling menghargai. Saudara, kenapa tekanan kritik itu sangat tinggi? Karena itu muncul dari cara tidak menghargai orang terkadang. Ingat, Tuhan Yesus sama-sama dengan mereka itu. Satu tahun lebih makan dengan Tuhan Yesus, tidur dengan Tuhan Yesus, berjalan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kasih makan, kasih minum, sakit didoakan, diajar tentang firman Tuhan. Yesus mengajar tentang khotbah di bukit yang panjang. Lalu ketika Yesus merendahkan badai, apa bahasa dari mereka? Apa respon mereka? Siapakah sesungguhnya orang ini? Sampai dengan badai topan pun taat kepadanya. Artinya apa? Mereka tidak kenal Tuhan Yesus. Di kesempatan yang lain sebelum peristiwa ini mereka menyebut Yesus itu guru dan Tuhan. Tapi ketika Yesus merendahkan badai, mereka tanya, siapakah sesungguhnya orang ini? Contoh ini. Misalnya Pak Andre, Perkam, ketua Perkam Bapak 2 periode itu. Atau sebanyak 2 periode, 3 periode dan berperiode. Misalnya ini, tiba-tiba ketika ada dengan saudara-saudara, baru Pak Andre pergi ke Palu 2 hari, pulang di sini, Perkam Bapak tanya ketika Pak Andre berdiri, Bapak pimpin ibadah, siapakah sesungguhnya dia ini? Yang so hidup dengan saudara, jadi ketua Perkam Bapak, lalu saudara tanya, siapakah sesungguhnya dia ini? Itu berarti ada 2 kemungkinan. Kalau bukan Pak Andre yang berubah wajah, berarti saudara yang terganggu dalam pikiran, yang harus pergi di Mamboro, yang bertanya itu. Murid-murid ini ada sama-sama dengan Yesus. Bayangkan saudara-saudara, mereka pertanyakan, Yesus melakukan mujizat, berjalan di atas air segala macam itu. Lalu mereka bertanya ketika dia rendahkan badai, siapakah sesungguhnya orang ini? Mereka sudah hidup dengan Yesus, tidak kenal Tuhan Yesus. Betul-betul belum kenal. Apalagi orang sekarang ini yang belum pernah lihat Tuhan Yesus cuma selain di lukisan itu biasanya. Jadi hidup kita itu saudara-saudara, melihat orang, untuk mengenal orang dan mengetahui orang. Kita menilai itu bukan dalam hal yang negatif, tapi kita melihat orang untuk kita cintai. Maka nilai keberimanan kita itu membangun kebersamaan itu dengan nilai cinta kasih. Dan tidak ada yang merasa lebih satu daripada yang lain. Makanya di gereja tidak pernah diatur tempat duduknya selain majelis ini. Di situ, di sini tempat duduknya Bapak ini, misalnya Pak Edi duduk situ, Kak Ito duduk situ, Pak Tude, tidak ada. Jadi semua bisa duduk di mana saja, yang penting tidak di pos sana. Kalau ada yang di pos itu saudara saya bawa, coba masuk dulu. Tidak ada tadi aku tempatnya, artinya semua kan kita sejajar.
Tempat majelis di depan ini adalah tempat mereka bukan bercerita, tapi tempat balia jemaat. Sampai di kolom ini sampai tidak hadir. Oh, ini ada pipa pancing di laut tadi. Ini ada pipa sawah, ini ada bajumur ini. Tahu-tahu kok ini ada mau ibadah di pipa jumur. Misalnya begitu. Jadi oh ini ada sakit. Jadi tugas mereka kenapa harus di atas? Itu karena dapatnya jemaat di bawah. Tapi di gereja itu kita semua adalah sama.